Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karakteristik Umum Peserta Didik dan Karakteristik Perkembangan Anak Sekolah Dasar yang beranggotakan Nurwulan dengan NPM 2050659, Alvina Rahmawati Suroso dengan NPM 2050664, Preti Sinta 2050674. Karakteristik umum. Sebagai yang telah dikemukakan oleh Kaplan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik itu adalah sifat yang khas yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Karakteristik umum atau anak usia SDMI adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, kemungkinan siswa untuk bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan anak yang sering mengalami perubahan drastis baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Pada umumnya, anak sekolah dasar memiliki rentangan umur antara 6 sampai 12 tahun. Maka ada berbagai bentuk perkembangan yang akan terjadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk karakteristik umum peserta didik. Ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru. Agar lebih mengetahui keadaan peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar, sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangat penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Yang pertama, ada senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD atau MI untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai siksaan. Kemudian yang ketiga, anak senang bekerja dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga. Yang kemudian yang keempat, senang merasakan atau melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Karakteristik peserta didik tingkat sekolah dasar yang dilihat dari berbagai teori berimplikasi pada proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap operasional konkret untuk anak dengan rentang usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dari tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan penularan secara logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat abstrak masih belum mampu.
Kemudian yang kedua, perkembangan fisik. Mengacu kepada tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Yelon dan Weinstein, tahap perkembangan siswa sekolah dasar tergolong pada masa kanak-kanak. Perkembangan aspek fisik pada masa ini. Kemudian yang ketiga, perkembangan moral. Berdasarkan tahap perkembangan moral, menurut Lewenhard Kohlbrecht, perkembangan moral siswa sekolah dasar berada pada pergeseran dari akhir tahap 1, keputusan dan hukuman, tahap kedua instrumental relatif, menuju tahap 3 orientasi keselarasan interpersonal. Kemudian yang keempat, perkembangan emosional. Perkembangan emosional siswa sekolah dasar antara lain banyak menggunakan waktu untuk membebaskan diri dari rumah, menyamakan diri dengan teman sebayanya, namun masih menerima persetujuan dari orang dewasa, mudah terharu tetapi pemberani dan percaya pada diri sendiri. Yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan sosial siswa sekolah dasar yaitu berorientasi kepada kelompok, tetapi kehidupan rumah masih berpengaruh, ingin bebas, memuja pahlawan, pemisahan dari jenis kelamin, dan bahwa kelompok akan mempengaruhi konsep dirinya. Yang keenam, perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Jika ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif dan memungkinkan peserta didik yang terlibat dalam interaksi pembelajaran dapat berperan secara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum peserta didik meliputi gender, etnik, usia, kultural, status sosial, dan minat. Yang pertama, gender. Setiap sekolah pada tiap-tiap kelasnya terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Namun, ada juga sebagian sekolah lagi yang kelasnya menerapkan sistem homogen, artinya peserta didik laki-laki dan perempuan dipisah. Pada umumnya, kelas yang peserta didiknya homogen dalam proses belajar mengajar tidak sesulit kelas yang peserta didiknya heterogen. Yang kedua, etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Beberapa sekolah peserta didik yang beragam etniknya seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak boleh membeda-bedakan etnis dan suku pada setiap peserta didik. Guru harus mampu merangkul agar setiap etnik dapat bekerja sama dan saling menghormati. Yang ketiga, usia. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak pada taraf pra-operasional konkret, sedangkan peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dan peserta didik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan pada tahap operasional formal. Usia yang setiap peserta didik akan mempengaruhi terhadap pendekatan pembelajaran yang diberikan, media dan jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru. Kemudian yang keempat, kultural. Budaya yang ada di Indonesia sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan budaya tempat mengajar. Ada budaya atau norma yang berlaku yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah, seperti sekolah yang berada di beberapa tempat atau di beberapa desa tidak menyarankan peserta didik perempuan untuk bermain bola. Guru olahraga perempuan sebaiknya pakai rok. Kemudian yang kelima, status sosial dan minat. Peserta didik pada suatu kelasnya biasanya berasal dari berbagai status sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Ada dari faktor internal diantaranya yaitu gen
dan sifat bawaan. Nah, di sini tidak dapat dipungkiri kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, serta emosi. Nah, yang kedua ada kecerdasan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Yang ketiga yaitu bakat khusus, diantaranya individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau intelektual, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas dan olah tubuh. Yang keempat ada kepribadian. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta afektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama, kesehatan dan nutrisi. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Nah, Maslow dalam hierarki kebutuhannya menekankan implementasi karakteristik umum peserta didik dan karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama, guru SD seyogianya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. 2. Guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. 3. Guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. 4. Guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 5. Guru hendaknya bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran secara konsisten, mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. Dan 5. Guru mestinya menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak dan menambah tanggung jawab anak. Dan yang terakhir yaitu guru hendaknya mendorong pertemanan dengan menggunakan proyek-proyek dan permainan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada yang ingin bertanya, silahkan bertanya secara langsung maupun di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.